This is my desire to honor you. Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Kami senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dengan pelajaran kita mengenai firman Tuhan, yaitu mengenai roh nubuat. Para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari tentang 10 rambut tabiat yang sempurna. Dan kita sudah berbicara mengenai 2 rambut tabiat yang sempurna. Tentu hari ini kita dengan senang sekali karena kita akan meneruskan dengan rambut tabiat yang sempurna ini. Kebetulan pada saat ini kita akan meneruskan dengan rambut tabiat yang sempurna yang ketiga. Dan seperti biasa kita ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Shalom Pak. Halo Bu. Sehat Pak Ari? Sehat Bu, terima Luar kasih. biasa. Baik para pemirsa, kita akan teruskan pelajaran kita yang indah ini. Dan tentu kita akan bertanya kepada narasumber kita. Ya Pak Pendeta, saya ingin bertanya nih Pak ya, tentang rambut-rambut kita yang rambut tabiat, maksudnya yang sempurna yang ketiga ini ya Pak ya, tentang menguasai selera. Nah sekarang yang kita lihat dan kita banyak mendengar ya Pak ya, bahwa banyak orang masih mempercayai bahwa makanan-makanan yang daging atau ikan itu mesti lumrah lah untuk dimakan sampai saat ini. Karena berpikir bahwa Tuhan mengizinkan pada waktu itu sempat boleh kita memakan daging atau ikan ini. Nah gimana sih Pak yang sebenarnya? Ya Ibu. Jadi tujuan daripada Tuhan dalam penebusan manusia ini, manusia ditebus dari belenggu dosa dan diberikan kebebasan dari dosa. Artinya satu saat manusia itu terus bertumbuh, makin hari makin sempurna, makin memantulkan tabiat Kristus, dan siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus pada hari kiamat. Jadi ini membutuhkan pertumbuhan Bu. Ya. Untuk memiliki tabiat yang suci dan bersih, ada kaitan dengan makanan. Ya kan? Iya, hubungannya ada ya Pak ya? Ada hubungan. Jadi penebusan dari Yesus Kristus sebenarnya penebusan itu mengembalikan peta ilahi yang sudah hilang di Taman Eden. Jadi back to Eden, sebetulnya penebusan itu mengembalikan peta ilahi ke Eden. Nah di Eden Tuhan memberikan makanan kepada manusia yang sempurna itu. Tidak diberikan sate kambing, tapi diberi kepada mereka buah-buahan dan biji-bijian. Ada di taman Nah, itu. kalau penebusan tujuannya back to Eden, ya tentu ada faktor makanan, Bu. Jadi coba kita lihat sekarang. Tuhan menghendaki kalau Yesus nanti datang pada hari kiamat, Tuhan menghendaki manusia itu, umat Tuhan itu bagaimana? Ya. Coba tolong baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, Iya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini Bu, coba. Jadi Tuhan menghendaki kalau dia datang pada hari kiamat, semoga kamu harus mempunyai tubuh, roh, jiwa tak bercacat. Agar memiliki roh, tubuh, jiwa tak bercacat, ya harus makanan-makanan tertentu. Makanan itu ialah makanan diberikan Tuhan di Taman Eden. Karena tujuan penebusan itu kembali ke Eden. Nah, jadi kalau kita sekarang menunggu hari kiamat, Yesus datang dari surga menjemput umat yang bagaimana ini? Nah ini, jadi di sini katakan, tolong Ibu baca lagi ayatnya. Iya. 2 Petrus 3 ayat 12. Ya. 2 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia
akan hancur karena nyalanya. Tetapi sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat. Jadi kembali seperti dikatakan tadi, didapati baik tubuh, jiwa dan rohmu tak bercacat. Ya. Nah, ini ada hubungannya dengan makanan kita. Baik dari segi ilmu kedokteran, apa yang kita makan, ya itulah kita. Jadi tabiat kita. Jadi tabiat kita. Jadi Tuhan Allah, pencipta mesin tubuh kita ini, juga memberikan aturan makanan yang pas kepada tubuh yang sudah diciptakan ini. Sesuai dengan kebutuhan tubuh. Iya. Yang terbaik ya Pak. Terbaik. Jadi sama halnya pabrik mobil Toyota. Ini Toyota ini harus dikasih oli. Kali 5.000 km ganti oli. Tapi datang orangnya, enggak mau oli, minyak tanah saja. Minyak tanah diganti oli, ya rusak mesinnya. Jadi kita dicipta Tuhan, mesin tubuh ini seperti di Taman Eden, dikasihlah olinya itu, makanan itu, buah-buahan dan biji-bijian. Nah, jadi kita harus mengikuti Sang Pencipta makanan yang dianjurkan, kan begitu. Karena Tuhan memberikan kepada kita petunjuk. Dikatakan kita harus berusaha juga untuk menjadi hidup soleh dan suci. Iya. Dan memang di dalam kekuatan untuk menjadi lebih baik, lebih sempurna, lebih suci, lebih soleh, ya tentu juga ada kuasa Tuhan. Tolong Ibu baca 2 Petrus 1 ayat 10. Ya, 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung lagi. Jadi di sini Tuhan meminta kita juga kesungguh-sungguhan. Ya. Kalau tidak ada usaha, tidak ada kekuatan. Jadi Tuhan menolong orang yang berusaha juga lah. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu menjadi bagian saya kalau saya sungguh-sungguh. Ya. Satu ayat lagi Bu, Yudas 1 ayat 24. Oke, Yudas 1 ayat 24 bunyinya, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Tuhan berkuasa membuat kita tak tersandung. Artinya Tuhan berkuasa membuat kita menang terhadap semua yang tidak baik. Menang terhadap selera yang kurang bagus. Menang menahan makanan-makanan yang kurang cocok di hati Tuhan. Menang melawan makanan yang kurang bagus, meningkatkan mutu kesehatan. Ya, Tuhan berikan. Tapi bersungguh-sungguh. Ya. Ya, tahu. Ya. Jadi kesimpulannya sekarang, Roh Nubuat menjelaskan standar tabiat yang akan dicapai oleh umat Tuhan bila mana mereka bertemu dengan Yesus pada hari kiamat, akan diubahkan hidup-hidup dan tabiat, kebiasaan hidup, kebiasaan sehari-hari, kebiasaan makan. Dikatakan oleh Roh Nubuat, seperti siapa Bu? Dikatakan di sini dalam buku Patriarch and Prophet, halaman 88 Bu ya, saya baca Bu ya. Silakan Pak. Tabiat yang saleh daripada Henok melukiskan keadaan kehidupan yang harus dicapai oleh mereka yang akan ditebus dari dunia pada hari kiamat. Harus seperti Henok. Ya. Siapa Henok? Henok ini adalah orang yang hidup sebelum datang air bah. Manusia sebelum air bah belum diizinkan makan daging. Ya. Nah kita ini harus seperti itu. Jadi tidak makan daging ya. Sekarang pertanyaan ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak kata Roh Nubuat nih Pak ya? Kata Roh Nubuat ini tentang makanan daging binatang itu Pak. Baik, ini penjelasan dari Roh Nubuat Ibu ya.
Jawabannya, saya baca dari Council on Diet and Food halaman 56. Tuhan tidak menyediakan makanan daging bagi umatnya selama di padang belantara itu. Ya. Jadi waktu bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pak, baik. Untuk menjawab pertanyaan ini Pak ya, Ya. kita akan teruskan kembali Oh, setelah iya. yang satu ini ya Pak ya. Baik Pak pemirsa, kita akan teruskan setelah yang satu ini. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment. Para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, kita akan kembali ke pelajaran kita yang
kita akan teruskan yang tadi. Baik Pak Pendeta, mungkin akan diteruskan dengan jawabannya tadi Pak mengenai Ya. roh nubuat tentang makanan daging binatang. Baik, jadi roh nubuat menjelaskan kepada kita. Saya baca Bu ya, dari Silakan. tulisan yang diilhamkan Council on Diet and Food halaman 56. Tuhan tidak menyediakan makanan daging bagi umatnya di padang belantara itu. Sebab Tuhan tahu dengan menggunakan makanan itu akan mendatangkan penyakit-penyakit dan ketidakpatuhan. Pengaruhnya Pak ya. Ini firman Dalam Tuhan makanan, bilang, iya. makanan daging itu mendatangkan penyakit Iya, dan Ketidakpatuhan. membuat keras kepala. stubborn. Jadi stubborn, jadi tegar tengkuk begini, jadi kurang Keras tengkuk. kurang menurut. Jadi makanan ada pengaruhnya kepada keras kepala, suka melawan. Ya, itulah. Jadi Tuhan tidak kasih makanan yang membuat orang Keras kepala. keras kepala. Selanjutnya katakan Bu ya. Iya. Saya kutip dari 3 Testimonis 311. Allah tidak menurunkan Rohul Kudus-Nya kepada mereka yang mengetahui bagaimana mereka harus makan untuk kesehatan. Tetapi masih mengikuti cara yang akan melemahkan tubuh dan pikiran. Sudah tahu ini makanan tidak baik buat kesehatan dia, tapi karena enak, Makan terus. makan terus. Akhirnya katakan, Allah tidak menurunkan Rohul Kudus kepada mereka. Selera ya Pak. Jadi sudah tahu ini kurang bagus kan? Ya, Tapi dimakan terus. Ya, berdosa terus. menerima akibatnya ya. Akibat. Dan Rohul Kudus tinggalkan dia. Sebab sebenarnya Bu, kalau kita katakan apa sebenarnya dosa? Dosa itu orang yang tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, itu dosa. Yakobus 4 ayat 17. Sudah tahu ini makanan kurang baik, Ya. tahu dia, tetapi terus dimakan. Dosa. Dosa. Akhirnya Rohul Kudus tinggalkan. Terus menerus berulang-ulang. Jadi kalau kita terus menerus melawan Rohul Kudus, lama-lama tinggalkan kita. Jadi bahaya juga. Soal makanan, soal yang kecil Bu, bisa kita ditinggalkan Rohul Kudus. Maka dikatakan sini, tidak menurunkan Rohul Kudus kepada mereka, sudah mengetahui bagaimana makanannya sehat, tetapi masih mengikut cara yang melemahkan tubuh dan pikiran. Ditambahkan lagi Bu ya. Ya, silakan. Kecerdasan, moral, kekuatan fisik menyusut oleh kebiasaan menggunakan makanan daging. Penggunaan makanan itu mengacaukan kelancaran dalam tubuh, menumpulkan perasaan moral. 2 Testimonis halaman 64. Jadi makanan daging ini moral, kecerdasan merosot. Jadi inilah yang perlu dikatakan kita perhatikan sekarang untuk memperoleh tabiat yang suci tadi. Iya. Tidak luput daripada makanan. Juga ditambahkan, saya baca ya. Silakan. Telah ditunjukkan dengan jelas kepada saya bahwa umat Allah harus mengambil sikap tegas untuk tidak makan makanan daging lagi. Agar dengan demikian mereka memiliki darah yang bersih, pikiran yang bersih. Letter 48 1902. Darah bersih, pikiran Pikiran bersih. bersih. Ini firman Tuhan. Ya. Halik pencipta semesta alam ini. Jadi agar membuat kecerdasan juga, bersih darah juga, Ya. tentu lebih sehat lah. Ya. Jadi kepada para pekerja-pekerja ini nasihat ini ya, pekerja-pekerja, Ini. pendeta-pendeta, Ya. ketidakpeduliannya akan reformasi kesehatan ini membuat dia tidak layak berdiri menjadi utusan Allah. Bahwa keras Bu, Council on Diet and Food Ya. 404. Jadi ini ingatan kepada para pengkhotbah, ya, utusan-utusan Allah, stop. Kalau tidak layak katanya. Ya. Karena mungkin pikirannya jadi apa? Tidak cerdas lagi. Tidak cerdas dan tidak sehat. Tidak sehat. Iya. Oke, Pak, kalau gitu pertanyaan sekarang Pak ya. Kalau memang Pak demikian ya Pak ya, tabiat yang akan dimiliki oleh umat pada hari kiamat. Jadi apakah Pak hubungannya makan dan minum kita dengan pembentukan tabiat seperti itu Pak?
Jadi seperti tadi Bu, kan kita sudah lihat jelas ya. Makan daging membuat keras kepala, berarti ada hubungan dengan tabiat kan? Iya. Suka menurut itu kan Sikap. tabiat nih, sikap. Jadi roh nubuat sudah ditegaskan. Saya baca lagi Bu. Silakan. Kurang bertarak, gelojo, serta kikir, dan mementingkan diri merupakan penghalang-penghalang bagi pertumbuhan tanaman rohani kita. Maka harus disingkirkan segala jenis penghalang tersebut. Adalah mustahil bagi mereka yang memanjakan selera dapat mencapai kesempurnaan kekristenan. Jadi jelas selera ada hubungan erat dengan tabiat. Memanjakan selera tidak mencapai kesempurnaan tabiat. Jadi sejak zaman Musa juga dahulu, walaupun diizinkan Tuhan makan daging, sebetulnya amaran itu ada tetap. Pada buku Musa juga disebut. Coba tolong Ibu baca Imamat 3 ayat 17. Baik, Imamat 3 ayat 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Ya, iya. Ada aturannya, walaupun dalam buku Musa makan makanan daging halal dan haram, tapi tetap note, jangan makan lemak dan darah. Satu catatan yang jelas ya Iya. Pak ya. Jadi sebetulnya mereka makan daging itu bukan makanan yang paling baik. Dia katakan itu makanan darurat sebetulnya ya. Karena waktu datang air bah itu ya nggak ada sayur dan makanlah mereka di bahtera itu. Karena banjir. Jadi makanan darurat. Iya betul. Tapi sekarang Apa kebablasan ya Pak? Keterusan terasa. bukan lagi makanan darurat, Bu. Kalau nggak makan itu sudah tidak dianggap keren. Nah, jadi terbalik kan? Iya. Sebab ditegaskan kembali Bu ya, oleh roh nubuat ditegaskan kembali. Council Data Food halaman 92. Karena dalam biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan sudah terdapat semua elemen dan unsur yang kita butuhkan. Sudah terdapat di situ semua. Kalau begitu kenapa harus? Nah, ini jadi belajarlah kita sekarang, tentu bertahap ya Bu ya, Iya. supaya adaptasi. Iya. Sebenarnya sudah lengkap di dalam biji, buah, dan sayur sudah lengkap unsur dan yang kita butuhkan. Ya. Itu. Jadi Allah menuntut agar selera itu disucikan. Penyangkalan diri dipraktekkan terhadap semua perkara yang kurang baik. Inilah suatu pekerjaan yang harus terlaksana sebelum umat berdiri di hadapannya menjadi yang sempurna. Wah, jadi jelas ini Bu. Iya. Sebelum kita dapat mengalahkan selera disucikan, kita tidak bisa jadi manusia sempurna. Iya. Selera disucikan, selera dikendalikan, itu maksudnya. Kalau ada orang belum bisa mengendalikan selera, dia tidak bisa menjadi manusia sempurna. Jadi selera harus dikendalikan Iya. sesuai dengan aturan dan perintah Tuhan. Mungkin ada lain Pak. Ada tambahan Bu di sini soal makanan lagi. Ya. Jadi tadi kita bicara soal apa? Soal daging. Daging. Juga dengan makanan-makanan lain supaya kita bisa memperhatikan petunjuk dari Tuhan. Pamannya seperti gula, ini dikatakan gula. Council on Health halaman 150. Mengkonsumsi gula yang banyak akan menyumbat sistem, merusak organ pencernaan yang akan mempengaruhi kinerja otak kita. Coba. Jadi gula juga jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Cukup. Segala sesuatu yang mengganggu kegiatan mesin kehidupan akan mempengaruhi langsung terhadap kinerja otak kita. Dan dengan terang yang sudah ditunjukkan kepada saya bahwa gula bila dikonsumsi terlalu banyak akan lebih berbahaya daripada makanan daging itu sendiri. Iya. Jadi hati-hati dengan gula. Jangan terlalu banyak, dikatakan mengganggu pencernaan, pencernaan terganggu, sistem kinerja otak juga apa? Terganggu. Terganggu. Iya. Jadi
Tuhan menghendaki segala sesuatu yang kita makan, kita minum, segala sesuatu yang kita kerjakan yang lain, tujuannya adalah satu. Kira-kira apa itu, Bu? Ibu tolong baca 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu apapun yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Nah, ya. Nah sekarang ada pertanyaannya nih Pak. Saya melihat dari ayat ini ya Pak ya. Ya. Jadi apa artinya Pak, sesuatu apapun yang lain yang dimaksud di sini? Ya, jadi bukan hanya soal makan, bukan hanya soal minum. Ada orang hanya makan minum, tapi sesuatu yang lain dilupakan. Umpamanya, makan minum sudah oke, tapi nggak olahraga. Orang kalau tidak olahraga ya nggak sehat juga. Jadi ada aturan-aturan hukum alam yang perlu kita pelajari tentang bagaimana hidup sehat. Jadi yang lain itu banyak Bu ya. Hindari semua yang bisa mendatangkan penyakit. Jadi dalam seluruh aspek pola hidup kita makan, kita minum, maka guru besar kita, guru besar Bu ini, Ya. membisikkan, mengajar kita mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu Rohul Kudus. Rohul Kudus akan menuntun kita kepada semua yang benar dan baik sehingga terhindar dari segala jenis penyakit. Jadi dikatakan Bu di sini, undang-undang Tuhan adalah undang-undang alam juga, sebab Tuhan pencipta alam. Jadi kalau kita sakit, itu ada penyebab. Sakit adalah disebabkan pelanggaran akan undang-undang kesehatan, undang-undang alam. Ya, jadi terlalu banyak makan juga salah. Kurang. Ada orang tak pernah keluar ke sinar matahari, Ya. di dalam gedung terus, itu juga salah. Ya. Karena kita juga harus perlu kena sinar matahari, Betul. perlu air yang cukup. Sehingga di sini ada dijelaskan lagi Bu, meluas oleh Roh Nubuat, dikatakan ada obat alam. Obat alam ini Bu, dikatakan obat alam itu kita membutuhkan udara yang bersih. Jadi tidak baik tinggal di tempat parit yang berbau busuk, ya, harus bersih udaranya. Harus kena sinar matahari. Harus bertarak, artinya rem. Ya, tadi selera di rem ya. Selera, ya. Harus cukup istirahat. Tidak boleh begadang-begadang. Harus cukup istirahat. Harus berolahraga. Harus memilih makanan yang bergizi. Air bersih yang cukup. Jadi tubuh kita juga harus cukup air. Bu. Ya. Kemudian percaya kepada ilahi. Kita harus yakin bahwa Tuhan sedang menuntun kita kepada satu kehidupan yang sehat, yang mengikuti semua petunjuk dan aturan-aturan Tuhan. Ini dikatakan inilah semua obat-obat yang sebenarnya diberikan Tuhan melalui alam ini. Ministry of Healing 127. Jadi kita lihat sekarang bahwa reformasi kesehatan alat Tuhan memudahkan kita memiliki tabiat yang yang suci seperti Kristus. Jadi mengendalikan selera. Ya. Ibu. Baik. Baik Pak Pendeta, kita mungkin sudah sampai sini, kita akan sambung lagi pada hari Ya, berikut kita nanti sambung ya. lagi. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita sudah mempelajari tentang 10 rambut tabiat yang sempurna. Dan kita sudah mempelajari 3 rambut tabiat yang sempurna.